Persahabatan kami tidak sebercanda itu. Cerita pendek karya Muhammad Gunawan yang dibacakan oleh penulisnya langsung. Ada 4 orang sahabat yang sudah bersama sejak SMA. Namanya Rangga, Bayu, Tommy, dan Raffi. 4 orang yang kalau nongkrong bareng bisa bikin satu warung Indomie tutup lebih malam dari biasanya. Mereka bukan geng populer, bukan juga anak pintar yang sering dipanggil ke depan kelas. Mereka cuma 4 orang biasa. Tapi kalau udah bareng, dunia rasanya bisa diladenin sambil ketawa. Mereka ketemu pertama kali bukan di momen yang keren. Tommy waktu itu jatuh dari sepeda di depan sekolah, nyungsep ke got, dan sepatunya hanyut setengah. Yang pertama bantuin dia, Rangga. Yang ngeluarin sepatu dari got, Bayu. Yang malah rekam pakai HP jadul sambil ketawa ngakak, Raffi tentu saja. Dan sejak hari itu, mereka nggak pernah benar-benar bisa pisah. Lucunya, tiap satu orang punya peran masing-masing. Rangga, paling kalem, sering dianggap paling dewasa. Bayu, cerewet, tukang ngatur, tapi kalau nggak ada dia, semuanya berantakan. Tommy, selalu ketinggalan informasi, tapi hatinya paling lembut. Dan Raffi, ya, dia semacam campuran antara chaos dan humor berjalan. Waktu berlalu. Setelah lulus SMA, mereka punya jalan masing-masing. Rangga kerja di bank, Bayu usaha kaos distro, Tommy jadi guru les, dan Raffi masih bingung hidupnya mau dibawa kemana. Tapi anehnya, meski udah sibuk, setiap malam minggu mereka masih nyempetin ketemu. Kadang cuma buat main kartu di teras rumah Bayu, kadang sekedar ngopi di warung langganan yang dari dulu gelasnya nggak pernah dicuci sampai kinclong. Mereka sering bercanda kalau suatu hari nanti mau buka usaha bareng. Kita bikin kafe aja yang isinya cuma orang gagal tapi nggak nyerah. Semua ketawa karena mereka tahu semua dari mereka memang belum benar-benar jadi siapa-siapa. Tapi waktu berjalan dan seperti biasa, hidup mulai ngetes persahabatan mereka. Semuanya berawal dari ide kecil. Bayu bilang, kita serius aja bikin usaha bareng, kafe. Gue udah punya tempat kecil di pinggir jalan. Tinggal kita isi meja kursi, udah cukup buat mulai. Rangga setuju. Lumayan, bisa tambahan penghasilan. Tommy semangat. Gue bisa bantu di dapur, gue kan lumayan bisa masak. Dan Raffi, seperti biasa, ketawa. Gue bagian promosi deh. Gue jago bikin orang percaya sama omongan gue. Walau gue sendiri gak percaya. Mereka pun mulai. Ngumpulin modal seadanya. Kerja sambilan, ngatur jadwal, awalnya berjalan lancar. Kafenya sederhana tapi ramai. Karena suasananya enak, bukan karena tempatnya bagus, tapi karena orang yang datang ngerasa kayak lagi nongkrong sama teman sendiri. Kafe itu punya aroma kopi, tapi juga aroma tawa dan cerita. Sampai suatu hari, masalah mulai datang. Semua dimulai dari hal kecil. Uang kas hilang 1 juta rupiah. Tommy yang jaga hari itu. Rangga nanya pelan, uang kas kok beda jumlahnya ya? Tommy panik. Serius? Gue udah simpan di laci. Bayu langsung marah. Makanya jangan ceroboh terus, Mi. Raffi diem aja. Cuma manggut-manggut sambil minum kopi yang udah dingin. Hari itu mereka gak ketemu kata sepakat. Rangga minta maaf ke semuanya biar gak makin panas. Tapi Tommy pulang dengan wajah sedih. Malamnya, grup chat mereka yang biasanya rame cuma ada pesan pendek dari Raffi. Namanya juga usaha bareng,
Kalau nggak kuat ya jangan mulai setengah-setengah. Itu kalimat yang bikin semuanya makin tegang. Seminggu nggak ada kabar. Biasanya malam minggu mereka nongkrong, sekarang malah saling diam. Sampai akhirnya Bayu posting di Instagram kafe mereka. Mulai hari ini gue jalan sendiri. Terima kasih buat semua yang udah support. Rangga kaget. Raffi langsung nelpon marah-marah. Tommy, dia cuma nangis. Karena dibalik semua ribut itu, dia baru sadar. Uang yang hilang waktu itu ternyata bukan hilang. Dia yang ambil. Bukan buat foya-foya, tapi buat bantu ibunya yang sakit. Dia mau bilang, tapi gak sempet. Dia malu. Dia takut kehilangan teman-temannya lebih cepat dari kehilangan ibunya sendiri. Hari pemakaman ibunya, Tommy cuma ada 3 orang, sahabatnya yang datang. Rangga datang pertama, Raffi datang belakangan, bawa bunga yang udah layu. Bayu nggak datang. Entah karena kesibukan atau masih sakit hati, nggak ada yang tahu pasti. Setelah pemakaman selesai, Raffi nyeletuk. Kalau lo butuh duit, Mi, kenapa nggak ngomong aja? Tommy pelan. Gua malu, Vi. Gua cuma nggak mau ngerusak persahabatan kita gara-gara uang. Rangga nangis. Justru karena lo diam, persahabatan kita rusak. 3 orang itu duduk lama di depan rumah duka, tanpa suara. Yang tersisa cuma angin sore dan penyesalan yang terasa berat. Waktu lagi jalan menuju maghrib, tiba-tiba motor berhenti di depan mereka. Bayu turun, masih pakai jaket distronya. Dia nyodorin bungkusan nasi dan 3 botol air mineral. Maaf, gue telat, katanya singkat. Nggak ada yang jawab, tapi Dimas, maksudnya Rangga, nangis makin deras. Raffi cuma bilang, lo tahu nggak yuk, Tommy sempat mau ganti rugi uang kas itu, padahal itu buat ibunya. Bayu diem lama, sampai akhirnya dia bilang, gue tahu, gue juga salah. Gue lebih pilih ego daripada teman. Padahal, kalau dibandingkan dengan rasa persahabatan, kesalahan itu nggak ada artinya. Dan saat itu juga, entah kenapa, semua air mata terasa lebih ringan. Karena ternyata, yang mereka butuhin bukan siapa yang salah, tapi siapa yang mau datang duluan buat bilang maaf. Beberapa bulan kemudian, kafe mereka buka lagi. Masih di tempat yang sama, tapi dengan nama baru. Kita lagi. Lucu kan? Sederhana, tapi pas. Karena setiap kali ada yang tanya kenapa namanya itu, Bayu selalu jawab. Karena kita lagi, bareng lagi setelah semua hal bodoh yang pernah terjadi. Mereka nggak lagi cari untung besar. Mereka cuma mau ngelanjutin sesuatu yang dulu bikin mereka bahagia. Kali ini lebih tenang, lebih dewasa. Setiap pelanggan baru datang, mereka sambut dengan tawa. Dan di dinding kafe itu ada satu tulisan besar di figura kayu yang mereka buat sendiri. Kami bersahabat tanpa mencari untung. Mereka memberi tanpa mengharap imbalan dan memaafkan tanpa tapi. Karena ini persahabatan, kalau mau untung silahkan berbisnis. Kami memang tukang bercanda, tapi persahabatan kami tidak sebercanda itu. Malam itu, setelah semua pelanggan pulang, mereka duduk bertiga di depan kafe. Raffi buka topik. Kalau nanti salah satu dari kita sukses duluan, kira-kira yang lain bakal iri nggak? Bayu jawab, iri pasti. Tapi iri yang bikin ikut semangat, bukan yang pengen lihat jatuh. Rangga ketawa kecil. Gue pingin kita semua sukses bareng, biar bisa ngetawain masa-masa bodoh dulu.
Tommy, yang dari tadi diam akhirnya ngomong. Gue gak pengen balik ke masa lalu, tapi kalau bisa, gue pengen kasih tahu diri gue waktu itu. Jangan takut minta maaf, karena teman sejati tuh bukan gak pernah salah, tapi yang tetap tinggal walau salahnya udah kebangetan. Raffi ngelirik dia, senyum. Wah, sekarang lo bijak banget nih. Jangan-jangan lo udah punya pacar ya? Semua ketawa. Tawa yang pelan tapi hangat. Seperti secangkir kopi yang diseduh dengan tangan sendiri. Dan disitulah cerita mereka berakhir. Bukan dengan pertengkaran, bukan dengan perpisahan, tapi dengan pemahaman sederhana. Bahwa di dunia yang serba cepat ini, masih ada hal yang gak bisa dibeli dengan uang atau popularitas, yaitu persahabatan yang tulus. Persahabatan yang bisa melewati salah paham, yang bisa memaafkan tanpa syarat, dan yang tetap tertawa bareng setelah semua badai lewat. Karena, seperti tulisan di dinding kafe mereka, kami memang tukang bercanda, tapi persahabatan kami tidak sebercanda itu.